anak-anak kelas 4, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama Ibu Anung Siwi Prabandari yang akan menemani kalian pada pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Selesai. Hari ini kita belajar apa saja ya? Mari kita simak video berikut ini. Gerakan yang bertujuan untuk lebih memperkenalkan profesi arsitek pada masyarakat ini dikemas dalam bentuk serial video di YouTube. Tak hanya berfokus pada rancangan estetika sebuah bangunan, Ren dan Riri berpendapat bahwa keterlibatan arsitek dalam mempertimbangkan sejumlah faktor seperti aspek lingkungan atau ketersediaan lahan dapat membuat bangunan berfungsi secara optimal. Hal ini coba dibuktikan Ren dan Riri dalam proyek Architects Life merancang hunian dengan luas tidak lebih dari 64 meter persegi di kawasan Kebonceruk, Jakarta Barat. Meski lahannya terbatas, kolaborasi Ren dan Riri mampu memaksimalkannya menjadi hunian 2 lantai. Orang banyak tahu arsitek itu meng-hire arsitek karena mau gayanya begini begitu. Tapi nggak cuma soal gaya, jadi arsitektur itu banyak aspek sih yang harus kita selesaikan gitu kan. Faktor fungsi, faktor juga kenyamanan dari kondisi iklim yang ada. Terus juga faktor kebutuhan ruang, baru yang terakhir ya estetik gitu. Selain lahan, Ren dan Riri juga percaya bahwa arsitek dapat membuat suatu hunian atau bangunan sesuai dengan kebutuhan penghuninya. Hal inilah yang ditangkap oleh salah satu klien Architects Life, Edwin Arifandi, dalam mempercayakan arsitek untuk merancang rumah belajar anak disabilitas. Video yang telah kalian simak tadi menceritakan tentang apa ya? Benar, arsitek. Arsitek merupakan salah satu pekerjaan. Hari ini kita akan belajar lebih dalam mengenai arsitek. Tetap semangat ya anak-anak. Halo anak-anak, hari ini kalian akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran kedua. Materi yang akan kalian pelajari yaitu yang pertama, luas persegi, yang kedua, bentuk 3 dimensi, dan yang ketiga, makna sila pertama Pancasila. Wah, kelihatannya menarik ya. Mari kita belajar. Tetap semangat ya anak-anak. Di awal, anak-anak sudah melihat berita tentang kehidupan arsitek. Adakah yang tahu tugas seorang arsitek? Ya, benar. Seorang arsitek bekerja untuk membuat desain bangunan. Mereka harus sangat paham tentang luas dan keliling bangunan yang akan mereka bangun. Salah satu luas bangun datar yang sering kita jumpai adalah bangun persegi. Saatnya kita belajar luas persegi. Untuk mengetahui luas suatu bangun dapat dilakukan dengan menggunakan persegi satuan. Mari kita melakukan percobaan berikut. Yang perlu disiapkan adalah kertas. Langkah yang pertama, potonglah kertas menjadi persegi satuan dengan panjang sisi 1 cm. Langkah kedua, letakkan persegi satuan yang telah dipotong pada permukaan persegi berwarna pink hingga tertutup seluruhnya. Kemudian, mari kita hitung banyak persegi yang menutupi salah satu sisi persegi. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Jadi, banyak persegi satuan yang menutupi salah satu sisi persegi adalah 6 persegi satuan. Selanjutnya, mari kita hitung banyak persegi satuan yang menutupi seluruh permukaan persegi. Nah, jadi banyak persegi satuan yang menutupi seluruh permukaan persegi adalah 36 persegi satuan. Kira-kira hubungan antara banyak persegi satuan yang menutupi sisi dengan persegi satuan yang menutupi seluruh permukaan apa ya? Hubungan antara banyak persegi satuan yang menutupi salah satu sisi dengan persegi satuan yang menutupi seluruh permukaan persegi adalah sebagai berikut. Jika seluruh persegi satuan yang menutupi persegi menyatakan luas persegi, dapat disimpulkan bahwa luas persegi yaitu sisi dikali sisi. Rumus luas persegi L sama dengan S kali S. L menyatakan luas persegi, S menyatakan panjang sisi persegi. Kemudian, jika satuan panjang sisi adalah cm, maka satuan luasnya adalah cm dikali cm atau cm persegi. Mari kita mengerjakan soal yang pertama. Sebuah persegi mempunyai sisi 7 cm. Hitunglah luasnya. Mari kita jawab bersama-sama. Yang pertama, kita tulis rumusnya terlebih dahulu ya. L sama dengan S kali S. Panjang sisi persegi adalah 7 cm. Sehingga kita tuliskan 7 dikali 7 sama dengan 49 cm persegi. Soal yang kedua, sebuah persegi mempunyai luas 64 cm persegi. Hitunglah panjang sisinya. Mari kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama, kita tulis dahulu rumus luas persegi yaitu L sama dengan S kali S. Luas persegi sudah diketahui, maka kita tulis 64 sama dengan S dikali S. Kemudian kita tulis S sama dengan akar 64. Hasil akar pangkat 2 dari 64 adalah 8. Jadi, panjang sisi persegi yaitu 8 cm. Soal yang ketiga, panjang sisi persegi B adalah 2 kali panjang sisi persegi A. Panjang sisi persegi A adalah 7 cm. Hitunglah luas persegi B. Dapat kita ketahui bahwa panjang sisi persegi B sama dengan 2 dikali panjang sisi persegi A. Panjang sisi persegi A adalah 7, maka 2 dikali 7 sama dengan 14. Jadi panjang sisi persegi B adalah 14. Kemudian kita hitung luas persegi B. Kita tulis terlebih dahulu rumus luas persegi.
yaitu L sama dengan S dikali S. Panjang sisi persegi B adalah 14, maka 14 dikali 14 sama dengan 196. Jadi luas persegi B adalah 196 cm persegi. Bagaimana? Mudah dipahami bukan? Simaklah video berikut ini ya. Oke, lanjut lagi. Sekarang soal hot nih. Nah, kalau soal hot ini harus berpikirnya 2 kali lipat ya. Oke, kita baca dulu ya. Ada scaling cat. Dia ada scaling cat mampu mengecat dinding yang berbentuk persegi. Oke. Dengan ukuran 3 kali 3. Oke. Kita gambar dulu ya dindingnya ya. Ini dinding perseginya, ukurannya 3 meter kali 3 meter. Oke, jika Pak Tukang memiliki 5 kaleng cat, maka berapa luas dinding yang bisa dicat? Oke, berarti untuk mengetahui luas dinding yang bisa dicat dengan 5 kaleng cat, jadi yang pertama kali harus kita lakukan adalah 1 ya, kita hitung luas dinding ya, luas dinding untuk 1 kaleng cat, betul ya. Jadi kalau 1 kaleng cat mampu mengecat dinding ini, nah tinggal kita cari ya. Kalau punya 5 berarti ini dikali 5. Betul. Betul ya. Logikanya betul ya. Oke, berarti yang kedua, langkah kedua kita kalikan luas dinding dengan jumlah kaleng cat. Oke, kita jawab ya. Oke, satu kita nyari luas dinding. Oke, luas dindingnya apa nih? Persegi. Oke, luas dinding persegi berarti rumusnya adalah sisi kali sisi. Ini sisinya berapa? 3 meter. Berarti menulis 3 kali 3 sama dengan 9 meter persegi. Oke, terus yang kedua. Nah, dari 9 meter persegi ini kita kalikan jumlah dari kaleng cat. Betul ya? Nah, kaleng catnya ada berapa? Ini nih, ada 5. Berarti 9 kali 5 ada 45 meter persegi. Ini adalah luas dinding yang bisa dicat untuk 5 kaleng cat. Gampang kan? Seorang arsitek dalam pekerjaannya memerlukan keterampilan menggambar. Mereka menggambar bangunan yang akan dibangunnya. Bangunan yang dirancang adalah rumah atau gedung-gedung. Coba perhatikan gambar-gambar berikut ini ya.
Gambar-gambar tadi merupakan contoh gambar rumah dan gedung. Bagaimana? Hasilnya sangat bagus, bukan? Simaklah video berikut ini ya. Bekerja menjadi arsitek haruslah mempunyai nilai-nilai yang baik. Salah satu nilai-nilai itu adalah jujur. Ketika akan membangun sebuah bangunan, arsitek harus menyampaikan ukurannya dengan benar. Jujur merupakan salah satu sikap yang mencerminkan sila Pancasila. Ayo kita pelajari makna sila Pancasila. Simaklah video berikut ini ya. Makna lambang Pancasila. Indonesia adalah sebuah negara dengan wilayah yang luas. Dasar negara kita adalah Pancasila. Sementara lambang dari negara kita adalah burung Garuda. Di tengah gambar burung Garuda ada 5 lambang Pancasila. Kelima lambang ini punya arti masing-masing dalam sila Pancasila. Cari tahu yuk. Bintang sebagai lambang sila pertama. Bintang emas diartikan sebagai cahaya rohani untuk setiap manusia. Sedangkan latar belakang berupa perisai warna hitam melambangkan warna alam yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum semuanya ada. Rantai sebagai lambang sila kedua. Rantai ini terdiri dari mata rantai berbentuk segi 4 dan lingkaran yang saling terkait. Mata rantai segi 4 melambangkan laki-laki, dan mata rantai lingkaran melambangkan perempuan. Gambar rantai yang disusun dari gelang-gelang kecil ini melambangkan hubungan manusia yang saling membantu, baik itu laki-laki maupun perempuan. Pohon beringin sebagai lambang sila ketiga. Pohon beringin punya akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini untuk tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan menjalar kemana-mana. Nah, akar dari pohon beringin ini melambangkan Indonesia sebagai negara kesatuan, punya latar belakang budaya yang bermacam-macam. Banteng sebagai lambang sila keempat. Banteng menjadi lambang salah satu sila Pancasila karena banteng termasuk hewan sosial yang suka berkumpul. Hal itu sama seperti saat musyawarah, orang-orang akan berkumpul dan berdiskusi. Padi dan kapas sebagai lambang sila kelima. Padi dan kapas ini melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia. Nah, itu tadi makna 5 lambang Pancasila. Apakah teman-teman sudah hafal Pancasila? Makna sila pertama Pancasila apa saja ya? Makna sila pertama Pancasila yang pertama, percaya adanya Tuhan, sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu membina kerukunan hidup di antara umat beragama. Makna kedua, setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing, maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu menjalani perintah agama sesuai dengan ajaran agama yang dianut masing-masing. Makna yang ketiga, semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu menjaga kelestarian sumber daya alam di sekitar kita. Makna yang keempat,
toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Coba anak-anak amati gambar berikut. Berilah pendapatmu, apakah tindakan ini sesuai dengan sila pertama? Gambar tersebut adalah gambar anak yang sedang mengejek teman. Perbuatan itu tidak mencerminkan sila pertama Pancasila, karena kita diciptakan Tuhan beragam, dan di mata Tuhan kita punya derajat yang sama, maka tidak boleh mengejek orang lain. Tuhan telah memberikan sesuatu pada manusia yang sepatutnya kita syukuri, bukan untuk dihina atau diejek. Kemudian, coba anak-anak amati gambar berikut. Berilah pendapatmu, apakah tindakan ini sesuai dengan sila pertama? Gambar tersebut adalah gambar orang yang sedang bekerja. Tindakan ini sesuai dengan sila pertama Pancasila, karena semua yang Tuhan berikan harus dijaga, termasuk hidup kita. Contohnya, ketika orang tua kita yang bekerja, supaya kita tetap hidup untuk mencukupi kebutuhan. Bekerja sebagai bentuk rasa syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan. Coba anak-anak amati gambar berikut ini. Berilah pendapatmu, apakah tindakan ini sesuai dengan sila pertama? Gambar tersebut adalah gambar orang yang sedang mencuri. Gambar tersebut merupakan tindakan kejahatan yang sangat bertolak belakang dengan agama dan melanggar hukum. Tindakan tersebut tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila ya. Coba kalian amati lagi gambar berikut ini. Apakah tindakan ini sesuai dengan sila pertama? Ya, benar. Tindakan tersebut sesuai dengan sila pertama Pancasila. Karena sebelum belajar kita harus berdoa dan harus giat belajar supaya dapat tercapai cita-cita. Menuntut ilmu adalah perintah setiap agama. Coba kalian amati gambar berikut ini. Gambar tersebut adalah petani yang sedang mengolah sumber daya alam atau sawah. Tindakan ini sesuai dengan sila pertama Pancasila, karena semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga dan dilestarikan, termasuk sumber daya alam. Petani mengolah sumber daya alam yang Tuhan berikan kepadanya. Coba anak-anak amati gambar berikut. Gambar tersebut adalah anak yang sedang berolahraga sepak bola. Siapa yang suka bermain sepak bola? Olahraga sesuai dengan sila pertama Pancasila, karena semua yang Tuhan berikan harus dijaga, termasuk tubuh kita. Oleh karena itu, kita perlu olahraga agar badan sehat. Kegiatan olahraga sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan telah dianugerahi tubuh yang sehat. Anak-anak, sudah belajar apa saja?
Bagaimana perasaan kalian? Semoga bergembira selalu ya. Jangan lupa mengerjakan tugas mandiri dan penilaian harian yang akan Ibu bagikan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Selesai. Jangan lupa selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Terima kasih. Sampai jumpa.